intensi misa pada hari Jumat ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Rawi Stepani, Stephen Lee Misea di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Marina, Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alicia Tani beserta anak-anaknya dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Memangcu dan kesehatan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorotia di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar, untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamoras, Franciscus, Rosalia Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Untuk kesehatan dan kesejahteraan Anti Regina Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Dio Gabriel, Septiani, Hera Jadin, Belik dan keluarga, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Ebek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres dan kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk keluarga Ibu Emelda Maja dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth Ernawati dan Bapak Benisari Aristo, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Gunawan, William Gunawan dan Rina Gunawan, untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo dan Susanti Wijaya di Amerika, Tensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta, dan untuk kesehatan Anti Priscilla dan Angka Robert Ayen di Serian, Sarawak, dan juga untuk keluarga Sis Jessica, anak Jolis di Serian, Jalan Sarawak. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and working blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, my four boy. Andrian Ling Wen Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jim Lung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk ketenangan, keselamatan dari Mama Maria Sri Bondan Cinawi Dronoto yang baru dipanggil Tuhan. Semoga diberikan kedamaian dan ketenangan, dan juga untuk arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungur dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chong Kie Kiong meninggal di Jakarta, Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan dimakamkan di Serikan Toho, Agustinus Hadi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Bedigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Tipi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Erupas, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, untuk Cecilia Pijanti Majar meninggal di Sydney, Australia, Dio Liu Nam Sen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Loren Hamlin. Kita persembahkan ujug-ujug misa dalam perayaan Ekaristi. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayap-Mu aku bernaung sampai berlalulah malapetaka ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saul mau membunuh Daud, tetapi ketika ia jatuh ke tangan Daud, Daud tak mau menjamah yang telah diurapi Tuhan. Yesus pun tidak menaruh dendam terhadap mereka yang berbuat jahat kepadanya. Hal itu diikuti para murid dan itu pula lah yang diharapkan dari setiap pengikut Kristus. Marilah kita hening sejenak sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kabar sukacita, Engkau memanggil mereka yang Kau kehendaki. Semoga kami pun mewartakan berita kebaikan-Mu karena Putra-Mu itu penebus kami, ialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hitam. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena telah memotong puncak jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan kata-kata itu Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanan. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari gua dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, maka Daud berlutut dengan muka ke tanah dan sujud menyembah, lalu berkata kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan kata-kata orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah hari ini tuanku sendiri melihat bahwa Allah menyerahkan dikau ke tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tak akan menjamah tuanku sebab ia adalah orang diurapi. Tuhan, lihatlah ini Bapakku, lihatlah puncak jubahmu ada di tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu tanpa membunuh engkau, dapatkah engkau ketahui dan engkau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara engkau dan Tuhan kiranya membalas daku kepadamu. Tetapi tanganku tak akan memukul engkau, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sesungguhnya tanganku tak akan memukul engkau terhadap siapa raja Israel keluar berperang. Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja? Sebab itu kiranya Tuhan menjadi hakim yang memutuskan perkara kita.
Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dan melepaskan daku dari tangan-Mu. Setelah Daud selesai menyampaikan kata-katanya, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya Daud anakku?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku telah melakukan yang jahat kepadamu. Telah kutunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walau Tuhan telah menyerahkan daku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Bila seorang yang menangkap musuhnya, masa akan dilepaskannya dia dari tangan dengan selamat? Tuhan kiranya membalas dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku. Pada hari ini, dari semua itu sesungguhnya, aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh di tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamu jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu aku akan bernaung sampai berlalu malapetaka ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segala bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga menyelamatkan daku, mencegah orang yang menganiaya aku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenaran-Nya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Sebab kasih setia-Mu menjulang setinggi langit dan kebenaran-Mu setinggi awan gemawan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku." Haleluya, 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 haleluya. Dalam diri Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima Dia dari kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus yang anak Zebedeus, Yohanes saudaranya yang keduanya diberi nama Boanerges, artinya anak guntur. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon anak Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh ujur-ujur doa yang orang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan juga orang-orang yang sakit dan juga orang yang telah meninggal, supaya mereka Engkau sembuhkan dan Engkau berikan keselamatan. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan baru, semoga wafat Putra mau menunjukkan jalan yang harus kami tempuh menuju hidup sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar dan layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan penghargaan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan untuk memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan di hati-Mu.
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut kembali kami hidup lagi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus telah hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus. Dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, menetapkan mereka untuk menyertai Dia dan untuk diutus sebagai pewarta Injil. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, begitu besar cinta, begitu berkenanlah mengajar kami menaruh hormat kepada yang tertulis tentang Engkau, dan semoga kami pantas menerima janji-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi ini diberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, yang mereka sakit disembuhkan, yang mati diselamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.